Berjumpa lagi bersama saya, guys. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat jasmani dan rohani. Salawat wa salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya sebagai atas nama Muhammad Iqbal Jaluddin mau mempresentasikan 3 belajar menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tugas UAS ujian akhir semester. Langsung saja masuk pendahuluan latar belakang masalah itu. Agama Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Islam juga merupakan agama yang membawa kedamaian bagi umat manusia selama mereka berserah diri kepada Allah dan pasrah atas kehendaknya, atas apa yang dikehendaki Gusti Allah. Salah satu di antaranya ajaran Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pendidikan beragama Islam adalah kewajiban, dan ini tidak akan tercapai tanpa pendidikan. Oleh sebab ini pendidikan merupakan kewajiban. Karena menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak, harus dipenuhi demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia. Yang terpenting yaitu pendidikan tentang etika belajar. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar. Pendidikan terhadap perkembangan lahir batin peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Untuk permasalahan pendidikan etika ini tidaklah sederhana. Karena apa? Dalam interaksi tersebut, guru sebagai pelaku utama kegiatan pendidikan memerlukan persiapan baik dari segi penguasaan ilmu yang diajarkan, kemampuan menyampaikan ilmu yang efisien, tidak kok cuma mengandalkan ilmu, tapi bagaimana kita menyampaikan ilmu tersebut gitu. Itu tugas guru, yaitu menyampaikan ilmu tersebut secara jelas gitu, efektif kepada peserta didik atau murid yang bervariasi watak ataupun kepribadiannya, sehingga apa? Membutuhkan konsep teori khusus dan mengaplikasikannya. Tidak kok kita mengajarkan seorang, tapi dengan teori, dengan keahlian khusus dalam mengaplikasikannya. Supaya apa? Supaya pendidikan yang kita diajarkan itu bisa ditangkap oleh peserta didik. Dalam skripsi ini, dalam proposal skripsi ini, yaitu tentang etika belajar menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu latar belakangnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Di sini saya mencantumkan ada 2 rumusan masalah yang harus dicapai dalam judul ini, yaitu apa yang dimaksud dengan etika belajar menurut Imam Al-Ghazali. Itu saya akan menerangkan di dalam skripsi ini. Yaitu yang kedua, bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali tentang etika belajar di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Itu 2 aspek yang dibahas di skripsi ini.
Yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Ada dua aspek juga. Yang pertama, mengupas tuntas permasalahan yang bersangkutan dengan etika baik etika murid kepada guru maupun etika terhadap guru terhadap murid. Baliknya itu bagaimana sikap murid kepada guru dan begitupun sebaliknya guru terhadap murid. Itu aspek pertama. Yang kedua itu menggali tentang aspek yang kedua, menggali tentang penjelasan pendidikan etika menurut pandangan Imam Ghazali. Itu aspek itu. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang D, manfaat penelitian. Yang pertama ada dua aspek lagi, yaitu manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru. Yang pertama, guru mengetahui cara guru mengajar dan bersikap baik, lemah lembut, dan penuh dengan kasih sayang karena orang tua adalah penyebab adanya si anak ini lahir di dunia yang sementara ini, sedangkan guru menjadi penyebab bagi kehidupan kekal di akhirat karena ilmu yang diajarkannya. Orang tua kita itu cuma melahirkan kita, tapi guru yang ada di bangku sekolah yang mendidik kita itu penyebab kita mendapat ilmu di akhirat yang bermanfaat di akhirat, di dunia dan di akhirat, menuntun kita menuju kehidupan di akhirat. Yang kedua, sedangkan manfaat bagi murid yang bisa diajarkan dan mengetahui menjauhi hubungan urusan duniawi supaya murid tidak sombong dan mau mengamalkan ilmunya serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Tadi kan salah satunya itu ketika guru guru mengajarkan ilmunya itu bisa mengalir gitu. Ketika ia mengajarkan itu akan menjadikan amal sholah yang bisa dibuat bekal di akhirat nanti. Dan sedangkan bagi murid, aspeknya itu bagi murid itu bisa dituntun untuk menjauhi hubungan urusan duniawi hubungan dunia, supaya murid tidak sombong dan mau mengamalkan ilmunya serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ketika murid itu pandai, itu tidak kok sombong, tapi bisa mau mengamalkan ilmunya kepada orang lain gitu. Yang pertama ini, bab yang pertama. Tadi kan bermasalah di jalan permasalahan. Yang pertama yang ini masuk ke teori. Di jalan pustaka. Yang pertama itu teori-teori yang terkait dengan etika belajar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, teori yang pertama yaitu konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Apa sih konsepnya itu? Al-qalb, potensi iman. Islam mengandung kepribadian mutmainnah yang mengandung potensi-potensi iman. Islam dan ihsan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia agar bisa berbuat sesuai tuntunan Rabbani, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai hati dengan dua cara pandang. Tidak kok kita memandang satu pandangan, tapi mempunyai dua pandangan. Hati yaitu yang pertama, hati diartikan sebagai fisik, yaitu sepotong hati. Yang kedua, diartikan sebagai sesuatu yang halus, latifah, yaitu suatu hakikat dasar manusia yang bersifat perasa, mengetahui dan mengenal hakikat al-insan al-mudrik al-ilm. Pengertian yang kedua menurut Al-Ghazali mengandung unsur kualitas ketuhanan, Rabbaniyah bersifat kerohanian, rohaniyah dan mempunyai unsur pengetahuan akliyah. Itu menurut teori-teori itu mempunyai dua sudut pandang. Teori yang kedua itu al-aql. Setelah kita mengetahui al-qalb nanti, sekarang al-aql. Akal mengandung potensi sosial. Tanpa akal, yang membedakan manusia dengan hewan yaitu akal. Hewan cuma mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai otak. Tapi manusia sebagai nafsu dan bisa mikir dan bisa terjun, bisa melakukan hal baik dan juga bisa melakukan hal jelek.
Akal mengandung potensi sosial, moralitas, dan rasional. Hal tersebut, jika dimaknai dalam kehidupan, mengandung nilai-nilai peradaban manusia baik secara hablum minallah dan hablum minan nas, pada Allah dan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan akal sebagai berikut, bahwa akal merupakan potensi yang disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Akal itu disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Menurut ada beberapa pengertian tentang akal. Pertama, akal sebagai suatu sifat yang memberikan manusia dengan hewan, yang membedakan manusia dengan hewan. Ini salah satunya. Dan merupakan potensi yang menerima dan memahami pengetahuan yang berdasarkan ilmu nadlari. Kedua, akal diartikan sebagai pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri anak. Yang mumayyiz ketika akal adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Manusia keempat, yaitu akal adalah gorizah, naluri. Akal itu naluri yang telah tertanam dalam diri pribadi manusia dan mampu memperhitungkan akibat yang akan timbul dari segala sesuatu, dan mampu menundukkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak pada kesenangan saat. Jadi manusia itu netral. Ketika yang menang itu hawa nafsu, maka perilakunya seperti hewan. Malah lebih bagusan. Tapi ketika yang menang itu akal, itu bisa melebihi manusia. Bisa melebihi malaikat. Malaikat sama manusia itu beda. Malaikat cuma diberi nafsu, tapi manusia diberi nafsu. Di tengah-tengah antara malaikat dan hewan. Tergantung kita itu mengarahkan kemana. Yang ketiga, teori konsep yang ketiga yaitu ar-ruh. Imam Al-Ghazali mengartikan kata ruh ke dalam dua pengertian. Teori yang ketiga itu konsep yang ketiga itu ar-ruh. Imam Al-Ghazali mengartikan kata ruh ke dalam dua pengertian. Mempunyai dua pengertian kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama secara biologis. Ruh adalah sesuatu yang abstrak yang bermayam dalam rongga hati biologis dan mengalir melalui urat-urat dan pembuluh ke seluruh anggota tubuh. Yang kedua, secara medis, yakni bagian dari manusia yang berupa sesuatu zat yang halus, latifah, dan punya kemampuan untuk mengetahui, memiliki dan berpersepsi. Itu tadi konsep teori ar-ruh. Penelitian terdahulu terkait dengan judul etika peserta didik dalam perspektif Imam Al-Ghazali telaah kitab Ihya Ulumuddin oleh F.V. Husnul Khuluq, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini men-sharingkan atau mencocok yang peneliti terdahulu yaitu F.V. Husnul Khuluq, Tarbiyah, Fakultas dan Keguruan, membahas tentang etika peserta didik Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada banyak, tetapi penulis membahas 7 etika tugas peserta didik, diantaranya yaitu mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak yang kotor, yang diawali dengan mensucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Hal ini mengingatkan bahwa ilmu adalah ibadahnya hati, sholatnya nurani, dan mendekatkan batin manusia pada Allah. Yang kedua, hendaknya orang yang bersangkutan atau menuntut ilmu mengurangi keterkaitan dengan kesibukan duniawi dan menjauhi dari keluarga dan kota tempat tinggal, sebab semua keterkaitan dalam memalingkan hendak yang capek. Padahal Allah SWT tidak pernah memberikan dua hati, sarana berpikir sekaligus dalam diri siapapun. Jika pikiran-pikiran seorang telah terbagi dan mungkin ia berhasil mencapai kebenaran hakiki tersebut, etika peserta didik yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin di atas sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan kekinian. Salah satunya yaitu nilai-nilai etika yang ada di dalam sangat relevan dengan dunia modern, sehingga dengan berbekal tugas-tugas tersebut maupun dijadikan tameng atau pegangan oleh peserta didik dalam menghadapi urusan globalisasi yang semakin kuat, dan tugas-tugas peserta didik tersebut
sesuai serta menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran apabila diterapkan dalam pembelajaran saat ini. Tadi itu sangat penting, Evi. Kenapa penelitian ini perlu dilakukan? Karena di dalam studi-studi penelitian terdahulu itu cuma menurut pandangan saya. Kenapa skripsi ini itu sangat dibahas? Karena apa? Karena peneliti-peneliti terdahulu itu cuma membahas hal-hal yang menurut saya tidak lengkap. Oleh karena itu, di studi saya ini akan mengupas tuntas permasalahan tentang etika belajar menurut Imam Al-Ghazali, karena di sini itu akan menjelaskan permasalahan etika belajar, yaitu mencakup tentang etika di dalam dunia keguruan, di dalam dunia pendidikan, serta etika guru terhadap murid dan sebaliknya etika murid terhadap guru. Dan etika belajar itu sendiri yang terdapat dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangannya, itu kitab Ihya Ulumuddin. Yang bab 2, hipotesis penelitian. Dengan adanya jembatan atau pegangan kita tentang etika terhadap guru atau pengajar di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita bisa meniru tingkah laku kita terhadap guru maupun tingkah laku guru terhadap siswa atau peserta didik. Maksudnya yang terakhir itu metode dan pendekatan penelitian. Di sini saya mencakupkan metode pendekatan penelitian, yaitu dengan cara metode observasi dan penelitian di kitab dan buku karangan Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin terutama. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya proposal skripsi yang berjudul Etika Belajar Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy go.